مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'alal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi iki kubab as-sabiu kang kaping 7 iku fi fadilatis siwaki tetep ing dalem nerangake keutamaane siwak. Qala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani utawi rong rakaat bisiwakin kelawan siwakan iku khairun luweh bagus min sab'ina tinimbang 70 apane rakaatan rakaate bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwakan. Bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwakan. Bab ini menjelaskan tentang siwak.
Yang dimaksud dengan siwak adalah membersihkan gigi dari kotoran-kotoran dan selilit-selilit. Itu dengan menggunakan kayu arok. Pertama, yang paling bagus menggunakan kayu arok atau barang-barang yang kasar dan suci yang bisa digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang di gigi. Itu disebut dengan siwak. Kalau zaman sekarang pakai sikat gigi, tapi yang terbaik itu pakai kayu arok, baik laki-laki maupun perempuan. Itu sebelum sholat takbir disunahkan untuk siwakan. Sebelum baca Al-Quran disunahkan untuk siwakan. Yang paling balik sekali lagi menggunakan kayu arok, karena kayu arok tersebut dapat di samping sunnah Nabi dari segi faidahnya, dari segi hikmahnya. Kayu arok itu dapat meresap bau yang ada di mulut. Kuman-kuman yang ada di mulut itu mati kena kayu arok. Itu salah satu hikmah atau keutamaan menggunakan kayu arok, walaupun kayunya seperti itu. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasawaku padha siwakono sira kabeh. Tasawaku padha siwakono sapa sira kabeh. Tasawaku padha siwakono sira kabeh. Fa inna siwaka mongko sak temene siwak. Fa inna siwaka mongko sak temene siwak iku mutaha iku madharatun. Iku madharatun nuceni lil fami maring mulut. Mardhatun tunridha akili rabbi maring pangeran. Dawuh Kanjeng Nabi, siwakono awakmu kabeh, padha siwakono sira kabeh. Jalaran siwak iku membersihkan, nucekake maring mulut lan memberikan ridho pangeran. Nah, hadis pertama tadi 2 rakaat dengan menggunakan siwakan itu lebih baik daripada sholat 70 rakaat. 2 rakaat dengan menggunakan siwakan itu lebih baik daripada 70 rakaat. Itu jadi iman. Kalau kita sholat tidak pakai siwak, kecuali pas bulan Ramadan yang memang tidak disunahkan untuk bersiwak. Kalau di luar bulan Ramadan ya iman, tiap 2 rakaat sekali kita siwakan. Mau traweh itu rakaat 20 rakaat, kalau dilakukan terus menerus ya lebih baik ya. 20 rakaat dengan siwakan itu lebih baik daripada berapa? 700 rakaat. Masya Allah. Itu iman kalau tidak siwakan ketika sholat taraweh. Makanya dipersiapkan siwakan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh sitatun utawi perkara 6. Perkara 6 iku min sunanil mursalin, setengah saking tindake atau lelampai para utusan. Lelampai para utusan, lelampai para utusan. Al haya'u yaiku sifat isin. Sifat isin lakoni maksiat. Wal hilmu lan sifat aris. Wal hilmu lan sifat aris. Wal hijamatu lan cantuk. Wasiwaku lan siwakan. Wa ta'aturu lan nganggo wangen-wangen. Wa kasratul azwaji lan akeh garwa. Ada 6 yang menjadi sunnah atau perilaku para nabi-nabi dan para utusan-utusan. Nomor 1 adalah sifat malu.
Sifat malu. Sifat malu itu adalah sifat yang ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, dia malu kepada Allah. Malunya kepada Allah. Jadi tidak malu kepada sesama manusia, tapi malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hatinya selalu muncul sifat malu. Sifat malu. Yang nomor 2 al-hilmu. Sifat aris. Sifat aris itu kalau di dalam bahasanya sa'atus sadri wa tahammul. Sa'atus sadri wa tahammul, yaitu jembari hati dan menanggung penderitaan orang lain. Kalau guru saya dahulu menjelaskan, sifat hilmu itu adalah apabila dia disakiti oleh orang lain, maka dia tidak membalasnya, tapi dia sudah memaafkan atas apa yang dilakukan oleh orang lain itu. Tidak hanya memaafkan, akan tetapi dia malah memberikan sesuatu yang berharga, seperti dikasih uang, matur suwun sampean telah ngelokne aku, dikai duit. Nah, itu salah satu daripada sifat hilm. Nah, sifat hilm salah satu dari sunanul mursalin, tindak lampahe para utusan. Nanggung pilorone masyarakat, dia berada di garda terdepan. Ketika masyarakat sakit, ketika masyarakat terbebani, ketika masyarakat merasa kekurangan dan lain sebagainya, maka Nabi dan utusan lebih beratus-ratus kali lipat apa yang dirasakan oleh manusia. Yang nomor selanjutnya sifat dari mursalin atau tindak lampai mursalin al-hajamah. Al-hijamah itu cantuk, oleh cara saiki bekam. Zaman dahulu sudah ada bekam. Nah, bekam. Terus yang nomor selanjutnya, bekam itu mengambil darah. Darahnya diambil dari punggung dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk melancarkan peredaran darah. Nah, cara perobatan zaman dahulu, zamannya mursalin atau zamannya para nabi, itu adalah dengan bekam, bisa menghilangkan berpuluh-puluh macam penyakit. Nah, nomor selanjutnya adalah siwakan, yaitu membersihkan gigi tadi. Yang nomor selanjutnya sifat dari para utusan adalah at-ta'atur, memakai wangi-wangian. Karena apa? Karena para utusan atau para rasul itu adalah berteman dengan malaikat. Dan malaikat itu akan selalu wangi terus. Nah, manusia itu secara normatif itu tidak wangi, karena keluar bau yang tidak enak dari keringat manusia dan yang lainnya, sehingga perlu memakai wangi-wangian biar terus wangi kayak wanginya malaikat. Kalau Nabi dan Rasul mungkin keringatnya sudah wangi, tidak bau seperti keringatnya umumnya manusia. Nah, tapi para Rasul tetap memakai minyak wangi sebagai contoh dari umat-umatnya. Wa kasratul azwaj, dan banyaknya istri. Itu itu sifat dari para nabi dan rasul zaman dahulu. Mengapa? Karena mereka tidak takut istri-istrinya itu berbuat jelek, atau
Kalau zaman dahulu para nabi dan rasul itu memiliki istri banyak, salah satunya adalah untuk dakwah. Ada satu nabi yang belum, nabi dan rasul yang belum menikah, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ini yang dimaksud di sini adalah min sunani ghalibir rusul minal bashar. Jadi yang dimaksud di sini adalah tindak lampai para rasul yang umum, tapi tidak semua nabi dan rasul memiliki istri yang banyak. Nah, jadi itu ada 6 perkara yang menjadi sunnah atau tindak lampai nabi dan rasul. Terus waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh salasun utawi perkara telu wajibatun kang wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Al-ghuslu yaiku adus yaumal Jumat ing dalem dina Jumat. Wa siwakulan siwakan wa masul mushafilan wa masuti bilan ndulit lenga wangi, bahasane ndulit masu lemek lemo wangi utawa gawe wangen-wangen. Perkara telu den sunahake banget katindakake dening saben-saben wong Islam, yaiku adus ing dalam dina Jumat, siwakan lan nganggo wangen-wangen. Di dalam hadis tersebut menggunakan kata-kata wajibatun. Wajibatun di situ artinya bukan wajib. Kalau meninggalkan itu dosa atau terkena siksa. Yang dimaksud wajibatun di situ adalah fi'luhunna mandubun nadban muakkadan alaihi. Mengerjakannya adalah sunnah yang sangat kuat. Itu. Jadi mengerjakannya sunnah yang sangat kuat. Nomor 1 adalah mandi hari Jumat. Mandinya ya mandi semua. Maksudnya mandi semua itu adalah seluruh badannya dibersihkan, diairi. Yang nomor 2 adalah siwakan. Siwakan itu tadi sudah dijelaskan di awal. Yang nomor 3 adalah memakai minyak wangi. Jangan sampai kita tidak punya minyak wangi. Bau apapun terserah. Pokoknya berbau wangi. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun hunna alayya faridatun wa hunna lakum sunnatun. Ada 3 perkara. Yang 3 perkara itu kalau untukku adalah wajib. Tapi 3 perkara itu kalau untuk kamu semua itu adalah sunnah. Nomor 1 adalah siwak, pakai siwakan. Nomor 2 adalah sholat witir. Nomor 3 adalah sholat lail atau qiyamul lail. Itu 3 perkara ini yang wajib pribadi Rasul dan sunnah untuk umat-umat beliau. Siwak, sholat witir, dan qiyamul lail. Makanya 3 perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Siwak, sholat witir setiap malam, dan qiyamul lail, bangun di malam hari untuk menjalankan sholat sunnah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, thayyibu padha mangen-mangen sira kabeh. Thayyibu padha gawe wangen-wangen sira kabeh afwahakum ing pira-pira mulut sira kabeh. Gawe wangen-wangen bisiwaki kelawan siwak. Fa innahu mongko sak temene apa afwahakum fa innahu krana setuhune afwahakum atau fammukum iku tarikul Qur'ani, dalane maca Al-Qur'an.
mulutmu itu bersenono dengan menghilangkan bau yang kotor, bau yang tidak sedap, bau yang tidak disukai oleh orang. Itu karena apa? Ya karena apa? Karena macam-macam. Siwakan itu akan sangat dianjurkan, satu, ketika mau sholat. Nomor 2, bangun tidur. Nomor 3, setelah makan makanan yang berbau. Itu sangat dianjurkan. Jadi setelah makan berambang, itu baunya kan menyengat, atau makan pete, baunya menyengat. Kalau bisa setelah makan makanan yang berbau menyengat tersebut, langsung dibersihkan giginya. Itu ketika membaca Al-Quran juga seperti itu, disunahkan untuk membersihkan gigi dulu, membersihkan mulut dulu. Mengapa? Karena mulut adalah tempat keluarnya Al-Quran, jalan keluarnya Al-Quran. Di Quran itu suci. Quran itu suci, dan tempat jalannya harus suci. Dalam hadis yang lain disebutkan, takhallalu fa innahu nadhafatun. Bersihkanlah sela-sela nono untumu, karena menyela-nyelani gigi itu termasuk salah satu dari kebersihan. Wan nadhafatu tad'u ilal iman. Kebersihan itu akan menarik kepada keimanan. Wal imanu ma'a sahibihi. Dan iman itu akan bersama dengan pemiliknya masuk surga. Masya Allah. Jadi bersihnya hati itu bersihnya gigi itu termasuk salah satu dari iman. Wan nadhafatu tad'u ilal iman. Jadi membersihkan gigi termasuk kebersihan, dan kebersihan itu menarik kepada keimanan, dan keimanan itu akan bersamanya menuju surga. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh rahimah muga-muga melasi sapa Allah Gusti Allah al mutakhallilina ing wong kang padha nyela-nyelani. Al mutakhallilina insyaallah al mutakhallilina ing wong kang padha-padha nyela-nyelani rambut. Nyela-nyelani rambut min umati saking umat ingsun fil wudu'i ing dalem wudu. Wa ta'amilan panganan, nyela-nyelani tok ana ya. Al mutakhallilina ing wong kang padha nyela-nyelani min umati saking umat ingsun fil wudu'i ing dalem wudu. Wa ta'amilan panganan. Ini didoakan Kanjeng Nabi, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang sing nyela-nyelani rambutnya ketika wudu dan ketika mandi. Rambutnya disela-selani iku ya apa? Dibersihkan pakai sampo, digosok-gosok pakai sampo. Itu kalau mandi. Kalau wudu tidak hanya diusap tok, tapi sampai disela-selani ke dalamnya. Yang nomor 2, yang didoakan oleh Rasul mendapatkan rahmat itu adalah nyela-nyelani sisa-sisa makanan yang tetap di dalam gigi, Masya Allah. Jadi bekas makanan itu dicukili, gawe apa? Gawe cukile apa itu jenenge biting. Biting biasanya setelah makan itu ada kayak semacam alat untuk mentusuk gigi, bahasanya tusuk gigi. Pakai tusuk gigi itu kemudian
dihilangkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut itu sunnah. Jadi sampai didoakan oleh Kanjeng Rasul bahwasanya dia akan mendapatkan rahmah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alat yang digunakan untuk tusuk gigi itu apa ini? Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tukhallilu, aja padha nyukili untu sira kabeh. Aja padha nyukili untu sira kabeh. Aja padha nyukili untu bil asi kelawan nganggo kayu as. Wa raihani lan kanggo kayu raihan. Wal qasabilan kayu qasab. Fa innahu krana setune cukil-cukil nganggo kayu iku mau iku yurisu maresake apa takhallul maresake al iklata ing rontoke untu ngono. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ing lara untu utawa rontoke untu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh aja padha cukil-cukil untu, aja padha nusuk gigi nganggo kayu as. Kayu as yaiku ndi-ndi kayu kang wangi ambune. Jadi kayu sing wangi ambune. Nah, lek kayu arok kan gak wangi. Kan arok kan gak wangi. Jadi kayu as itu setiap kayu yang berbau harum. Seperti kayu apa ya? Kayu pandan, pandan ya. Nah, pokoknya kayu-kayu yang berbau wangi. Kayu raihan yaitu endi-endi kayu cecukulane kang wangi gondone. Kayu-kayu apa cecukulane kang gondone wangi, ambune wangi. Itu kayu raihan. Kullu nabatin tibirrihi. Setiap tumbuhan yang baunya wangi, ini kalau as tadi kayunya saja yang wangi, tapi kalau raihan ini seluruh dari komponen tumbuhan itu harum. Yang terakhir, yang nomor 3, jangan sampai kita nyukili untu gawe kayu kosab. Kayu kosab yaitu endi-endi cecukulan kang ros-rosane ana socane, ana petele. Petel iku apa? Ya kayak serungut, kaya kayu pring. Sak pinunggalane. Kayu pring itu ndak boleh digunakan untuk cukil-cukil untu. Nah, ini dawuhe Kanjeng Nabi. Mengapa kok tidak boleh? Fa innahu takhallul bidzalik. Karena cukil-cukil untu menggunakan kayu-kayu tersebut itu bisa memariskan pupa itu utawa gelis ompong atau gampang kropos untune. Apalagi kalau cukil-cukil untu pakai apa itu namanya dom atau besi, masya Allah itu tambah tidak boleh, nanti akan menyebabkan sakit giginya. Kalau sakit giginya nanti mudah copot, mudah sakit, mudah copot. Nah, ini tidak boleh menggunakan 3 kayu, 1 kayu as, 2 kayu raihan, 3 kayu kosab. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe salatun utawi salat bi ghairi bisiwakin kelawan siwakan iku khairun luweh bagus. Iku khairun luweh bagus. Min sab'ina tinimbang 70 apane salatan salate.
min sab'ina tinimbang 70 apane sab'ina apane salatan salate bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwakan bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwakan. Salat sak rakaat salat sarana siwakan iku luwih bagus katimbang akeh salat kang tanpa siwakan. Qauluhu sab'ina litaksir la litahdid. Dawuh Kanjeng Nabi sab'inan itu adalah litaksir, menunjukkan keutamaan yang sangat banyak, bukan batas. Bukan batas itu maksudnya ya sampai sakmono dilipat gandakannya. Kalau dilipat gandakannya adalah wallahu alam, berapa banyak tidak ada yang tahu, Allah yang Maha tahu. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazalah ing dawuh mazalah ora leren-leren sapa Jibril malaikat Jibril. Iku yusini aweh wasiat sapa malaikat Jibril ni ing ingsun. Aweh wasiat bisiwaki kelawan siwakan hatta khosyitu sehingga wedi sapa ingsun ayat rodanna ing yen to protol temen ing yen to rontok temen apa asnani pira-pira untu ingsun. Kanjeng Nabi dawuh malaikat Jibril iku lho. Malaikat Jibril itu selalu memberikan wasiat kepadaku untuk bersiwakan. Sampai-sampai aku khawatir dawuh Kanjeng Nabi untuk iki prodo sebab saking seringe siwakan. Masya Allah, malaikat Jibril perintah ini Kanjeng Nabi. Makanya memperbanyak siwakan, memperbanyak gosok gigi itu lebih baik karena membersihkan gigi. Jadi setiap melakukan apapun perbuatan yang baik, mau pidato, mau ngomong, nah itu siwakan. Mengapa? Ya biar bersih. Nanti kalau sudah bersih, baunya wangi, ngomongnya fasih. Itu. Faqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh umirtu diperintah ing dawuh umirtu diperintah sapa ingsun bisiwaki kelawan siwakan hatta khiftu sehingga wedi sapa ingsun ala asnani ing atase pira-pira untu ingsun. Kanjeng Nabi dawuh ingsun diperintah kelawan siwakan, ingsun diperintah kelawan siwakan nganti ingsun kuwatir untuku iki padha rontok. Masya Allah, itu Kanjeng Nabi sampai dawuh kaya ngono. Mengapa? Krana saking pentinge siwakan. Wong iku aktif siwakan, gawe kayu arok, Masya Allah, giginya akan utuh, giginya akan awet, giginya akan kuat. Nah itu kalau terbiasa siwakan sebelum melakukan aktivitas apa saja, terutama sebelum menjalankan sholat 5 waktu maupun sholat sunnah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua, nambahi ilmu kepada kita semua, sehingga Allah meridhai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna
بحرمتهم ومتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه وردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه وردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه وردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين العفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.